Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Fajaradian sebagai moderator dari kelompok 19 sampai 27 tentang sejarah perkembangan ilmu falak di Eropa dan urgensi ilmu falak itu sendiri. Kepada para pemateri dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan ilmu falak di Eropa. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya pada saat negara-negara Islam mencapai kejayaan, bangsa Eropa masih berada dalam kegelapan. Sayangnya, masa keemasan negara-negara Islam waktu itu tidak dapat dipertahankan lebih lama. Umat Islam pada waktu itu sangat memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Bangsa Eropa belajar kepada orang Islam berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk yaitu ilmu falak ini sendiri. Setelah mereka menguasai berbagai ilmu pengetahuan dari orang Islam di Spanyol, kemudian waktu itu mereka mengembangkan di negeri asalnya masing-masing. Bangsa Eropa mulai mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari orang-orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alfansah dengan NIM 2211110061. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya atau melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pengaruh-pengaruh dari peradaban sebelumnya atas pengaruh peradaban-peradaban sebelumnya. Ilmu falak era peradaban Arab atau Islam pada awalnya lebih banyak dikenal dan digunakan sebagai kajian nujum atau astrologi. Hal ini terjadi antara lain dengan dua alasan, yaitu alasan yang pertama, kebiasaan hidup bangsa Arab di padang pasir yang luas serta kecintaan mereka terhadap benda-benda langit untuk mengetahui terbit dan terbenamnya. Alasan yang kedua yaitu untuk mengetahui pergantian musim dan lain-lain. Keterpengaruhan bangsa Arab terhadap kebiasaan bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka yang punya kebiasaan astrologi. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Ridho Caksono 22 dengan NIM 2211110064 ingin melanjutkan presentasi terkait dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah pada masa pemerintah Al-Mansur berjasa meletakkan ilmu falak pada posisi istimewa setelah ilmu tauhid, fikih, dan kedokteran. Ketika itu, ilmu falak tidak hanya dipelajari dan dilihat dalam perspektif keperluan praktis ibadah saja. Namun, lebih dari itu, ilmu falak ini lebih dikembangkan sebagai fondasi dasar terhadap perkembangan sains lain seperti ilmu pelayaran, pertanian, kemiliteran, pemetaan, dan lain-lain. Tidak tanggung-tanggung, Khalifah Al-Mansur membelanjakan dana negara yang besar dalam rangka mengembangkan kajian ilmu falak ketika itu. Di masa itu juga kajian astronomi berkembang secara alami dan ilmiah dengan berbagai pembenahan dan terobosan baru, khusus dalam kepentingan ibadah. Para ahli falak muslim ini telah melakukan perhitungan ilmiah, waktu-waktu sholat, waktu-waktu arah kiblat, waktu-waktu ruqyatul hilal, perhitungan dan perkiraan musim, dan lain-lain. Di sini saya izin melanjutkan kepada pemateri sebelumnya. Saya di sini ingin menerangkan menerangkan tentang urgensi ilmu falak. Urgensi ilmu falak dalam itu, jika ulama dahulu mampu menciptakan ilmu falak secara sistematis dan ilmiah, maka kita sekarang ini juga mampu mengembangkan bukan sebagai pemakai atau juga yang disebut dengan user. Teori-teori yang hasil kerja keras mereka. Sedangkan aspek fungsi keagamaan bahwa ilmu falak sebagai sarana untuk ibadah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Sarana sama kedudukannya dengan suatu tujuan dalam kaidah fikih atau lil al-wasail hukum al-maqasid. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti Suyasi. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu materi yang C. Tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu falak di Eropa. Perkembangan ilmu falak pada masa kejayaan peradaban Islam berpengaruh sampai keluar wilayah kekuasaan Islam. Eropa adalah yang sangat terpengaruh dalam astronomi Islam. Pengaruh astronomi Islam ke Eropa melalui Andalusia dan Sisilia. Sebelumnya bangsa Arab mempelajari ilmu falak Babilonia, Yunani, Persia, dan India, dan dikembangkan sehingga mencapai kemajuan yang sangat pesat, bahkan menjadi sebuah peradaban Islam. Kemudian ilmu tersebut melalui Spanyol dan Sisilia pindah ke bangsa Eropa di bawah orang-orang Eropa yang menuntut ilmu pengetahuan di Spanyol. Saja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu falak di Eropa yaitu yang pertama ada Nikolaus Kopernikus 1473 sampai 1543 Masehi atau 851 sampai 921 Hijriah. Kopernikus adalah seorang ahli falak astronomi modern dari Polandia. Salah satu teorinya adalah menentang sistem geosentris yang dicetuskan oleh Ptolemeus. Yang kedua ada Galileo Galilei 1564 sampai 1642 Masehi atau 942 sampai 1020 Hijriah. Galileo menyusun teori tentang gerak benda-benda langit, membuat teleskop yang dapat dengan jelas melihat permukaan bulan, matahari, planet Saturnus, dan planet Jupiter. Yang ketiga ada Johannes Kepler 1571 sampai 1630 Masehi atau 949 sampai 1800 Hijriah. Kepler berkebangsaan Jerman. Ia selalu mengadakan penelitian benda-benda langit. Ia menyempurnakan dan memperluas pemikiran falak astronomi Kopernikus. Teori-teori yang digunakannya dilandasi matematik yang kokoh. Yang keempat ada Edmund Halley. Edmund Halley lahir di Hagerstown, Horedijk, 8 November 1656, wafat di Greenwich 14 Januari 1742. Ia adalah penemu komet Halley dan ia seorang astronom, geofisikawan, meteorolog, fisikawan, dan matematikawan Inggris. Yang kelima ada James Bradley, Maret 1693 sampai 13 Juli 1762. Ia adalah seorang astronom Inggris dan menjabat sebagai Manus Royal dari 1742, menggantikan Edmund Halley. Dia terkenal karena dua penemuan fundamental dalam astronomi, yaitu penerangan penyimpangan di 1728 sampai 1728 dan angguk kepala sumbu bumi di 1728 sampai 1748. Ada juga beberapa tokoh lainnya yaitu Johannes Hevelius yang lahir pada 28 Januari 1611, ada Tycho Brahe, ada Sir Isaac Newton, ada James Gregory, dan ada yang terakhir Tobias Mayer. Baik, mungkin cukup dari saya.